Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. 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 Coba talbiyah serempak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik. Ayo lagi, kita lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasal fi muharramatil ihram. Di dalam menerangkan di dalam beberapa pekerjaan yang diharamkan di saat ihram. Menerangkan beberapa pekerjaan yang diharamkan di saat melakukan ihram. Yahrumu haram bi ihramin, sebab ihram yaitu enggak ada. Enggak waktu kamu tidak boleh. Ala rajulin, atas laki-laki, wa unsa dan perempuan. Yahrumu bi ihramin wat'un abawati, wate jima. Yahrumu haram bi ihramin, sebab ihram ala rajulin, atas laki-laki, unsa dan perempuan, wat'un abawati li ayatin, karena ayat fala rafata wala fusuqa. Fala rafata maka tidak boleh berbuat keburukan, aywate tidak boleh jima, ayla tarfusu yakni tidak boleh berjima siapa mereka. Warrafasu tawi lafal rafas mufassarun iku ditafsirin rafas, mufassarun iku ditafsirin rafas bil waqi, dengan waqi. Jadi tidak boleh jima suami istri. Wa yaqsidu, dan rusak bihi dengan ihram al hajju apa haji, wal umratu dan umrah. Ini menerangkan sesuatu yang diharamkan di saat sudah masuk ke ihram, sudah berpakaian ihram. Maka itu ada beberapa pekerjaan yang diharamkan, baik laki-laki atau perempuan. Apa yang pertama adalah wate, karena ada hadis pada rofata, maknanya rofasa itu ditafsirin adalah wate atau jima. Maka dilarang wate, dilarang jima, karena kalau sudah jima maka
haji dan umrohnya itu rusak. Yang nomor 2, qublatun. Qublatun ini ciuman cupan. Ciuman. Wa mubasyaratun dan sentuhan bisa watin. Nah, bukan ciuman tapi nyentuh tangannya bergerilya kemana-mana, bisa watin dengan syahwat. Istrinya ini bukan ke orang lain. Paham itu? Ke istri mubasyaratun bisa watin dengan syahwat. Jadi ciuman atau sentuhan kepada istri dengan syahwat itu maka diharamkan. Ini istri setelah memakai kain ihram. Terus wastimnaun biadihi, ini biadihi. Biadin di sini. Wastimnaun dan onani. Tahu onani? Oh, pintar. Itu yang itu mungkin sudah pernah mempraktekkan kali itu. Itu saya tuju. Biadin haram ya, kalau dengan tangannya sendiri itu haram itu. Paham itu? Haram. Tapi kalau pakai tangan istri, istrinya tidak haram. Paham itu? Jadi kalau kalian sudah beristri, istrinya lagi halangan, pinjam tangannya tidak jadi masalah. Tapi kalau pakai tangannya sendiri, paham tuh? Jadi nggak ada, tapi kita yang ada, mungkin ada yang kemarin. Jadi onani pinjam tangan istri tidak hak, atau tangan hamba saya alias budak itu tidak hak. Tapi kalau tangannya sendiri atau tangan kawannya ya hak. Paham tuh? Bila bil inzal dengan bedanya inzal keluar mani binatorin sebab melihat au pikirin atau mikir terus, kebayang terus, seperti itu kan. Tiba-tiba muncrat atau nengok cewek, cantiknya, Gus Subhanallah, gitu jadi istri saya, kayak itu kan. Kebayang sampai kemana-mana, tiba-tiba ada ketahan, muncrat, sarungnya basah, maka itu tidak membatalkan, tidak dihukumi haram dalam ihram tadi. Paham itu? Itu bihilafi inzal binatar atau fikrin. Tapi kalau dengan inzalnya tadi keluar mani dengan tangannya dewek atau tangan istri juga haram. Paham itu? Ngerti? Itu di saat tapi di luar ihram enggak jadi masalah pakai tangan istri. Paham itu? Daripada ngerayap ke RT 11 gitu kan. Paham gitu. Nikahun dan nikah haram li khabari muslimin karena hadis Imam Muslim la yunkihul muhrimu wa la yunkih la yankihu. Yang pertama yankih, awas, la yankih tidak boleh nikah al muhrim siapa orang yang melakukan ihram, wala yungki. Nah itu beda. Yungki sama yungki. Kalau yungki dirinya sendiri, kalau yungki menikahkan orang lain berarti wali atau penghulu. Wala yungki dan tidak boleh menikahkan siapa muhrim. Paham itu? Yang dibaca mahram ya muhrim orang yang mengerjakan ihram.
Jadi tidak boleh nikah, juga tidak boleh menikahkan kalau di saat melakukan ihram. Paham itu? Wa tatayyubun dan harum-harum haram. Pakai harum-harum haram. Fi badanin di badan, au saubin atau pakaian, bima dengan sesuatu yusama yang dinamai apa tiban pada minyak atau harum-harum. Kamiskin seperti minyak misik, kasturi kalau sekarang misik itu. Kamiskin seperti minyak misik, wa ambarin dan minyak ambar, wa kafurin dan kafur. Kamiskin seperti misik, wa ambarin dan ambar, minyak ambar, wa kafurin dan kafur. Hayyin baik untuk orang yang hidup, au mayyitin atau untuk orang yang mati. Mayyitin orang yang mati, kalau mayyitin mati. Jadi kafur itu apa ya? Tahu air kafur. Kalau orang mati itu kan dimandikan dengan air kafur bukan kafur kalau kita ngomong. Air kafur untuk menghilangkan baunya. Baik kafur tadi atau kafur tadi itu yang dipakai orang mati atau yang dipakai oleh orang hidup itu tidak boleh. Atau kafur barus kira-kira itu. Paham, itu tidak boleh ya. Di saat melakukan ihram. Wawadin dan kembang. Tak boleh pakai kembang itu. Wamaihi dan airnya kembang. Wamaihi dan airnya kembang. Walau bisa di nahwi miskin, walaupun dengan diikat umpamanya minyak misik, bitorfi thawbihi, walau bisa di nahwi miskin, walaupun dengan diikat umpamanya minyak misik, bitorfi thawbihi dengan ujungnya pakaiannya orang muhrim, au yaj'aluhu atau menjadikan siapa orang pada minyak misik fi jaibihi di dalam kantongnya orang. Walau khafiyat, walaupun ringan, raihatu tibi, walau khafiyat, walaupun ringan, raihatu tibi, apa baunya harum-harum tadi. Kal kaji seperti bau kembang kaji. Ada kembang kaji itu tidak begitu nyengat. Wal fadhiyati dan apa itu yang dipakai di kuku-kuku atau orang nak pengantin sama inai. Itu kan daunnya itu inai itu. Apa inai? Tahu inai? Itu ditumbuk jadi inai itu. Terus buahnya ini. Wahiyah fadhiyah tamarul hanai, iku buahnya pohon inai. Fa'inkanah maka apabila ada bau, bihaitsu lau asabahul ma'u, fa'inkanah maka apabila ada bau, bihaitsu lau asabahu dengan sekiranya kalau mengenai pada samar, ini fa'inkanah tahu samar ya, karena ini fa'innya samar. Buahnya pohon inai.
Bihai pulau asabahu dengan sekiranya kalau mengenaihu pada tamar al-ma'u air bahat maka menyeruak baunya itu nyebar menyeruak apa bau harum maka haram wa illa kalau tidak maka tidak wa illa kalau tidak menyeruak baunya kembang al-falhiyah tadi itu maka tidak haram. Artinya yang selanjutnya adalah haram nikah karena ada hadis la yanqihul muhrim wala yunkih, tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Kemudian tidak boleh memakai harum baik di badan, di pakaian. Yang harum itu yang dikatakan adalah tip atau harum minyak-minyak seperti minyak misik, minyak ambar, atau juga kafur. Baik yang kafur itu untuk orang mati atau yang kafur tadi untuk orang hidup. Juga kembang tidak boleh, kembang dan airnya kembang juga tidak boleh. Walaupun minyak tadi sudah diikat tapi taruh di ujung, diikat oleh ujung baju, atau ditaruh waj'aluhu fi jaybihi, ditaruh di kantongnya. Nah, seperti ini kan selalu membawa minyak harum. Ini kalau sudah pakaian ihram tidak bisa taruh di kantong, walaupun diikat artinya ketutup kayak itu, baunya tidak keluar, itu tetap tidak boleh. Terus yang sini selanjutnya itu walaupun baunya itu ringan, artinya tidak begitu menyengat, bau sedikit seperti kalwazi, kalkazi. Ini ada bunga kaji ini tidak begitu tajam baunya. Atau inai itu kan nggak ada baunya, nggak ada, itu tidak boleh. Aku bagian buahnya pohon inai, andaikan buahnya pohon inai tadi itu, andaikan disiram air baunya menyeru ada baunya. Kalau setelah disiram air itu tidak ada baunya, maka itu pala tidak haram. Paham? Artinya itu bunga tadi itu kalau ada baunya seperti pagia tadi itu, kalau kena air ada baunya maka itu tidak boleh. Tapi kalau tidak ada baunya maka itu boleh. Paham itu? Wadah nun dan minyak dipakai awalihi dengan fathah awalnya. Kalau tadi itu pakai harum. Sekarang langsung minyaknya. Wadahnu sya'rin, wadahnu sya'rin. Lanjut ya, dimudahkan itu. Wadahnu sya'ri raksin, bifathi awalihi dengan fathah pertamanya lafaz nu. Dan meminyain rambut kepala, sya'ri raksin, rambut kepala pakai minyak tidak boleh. Auliyatin atau jenggot bidahnin dengan minyak, walau ghairu mutayyibin, walaupun tidak harum. Kazaitin seperti minyak zaitun. Nah, goreng gitu, bukan? Pakai minyak goreng umpama samin kan minyak samin itu. Yang tahu ya minyak samin. Kuning warnanya itu kan, kental, kalau kayak keju itu panasin langsung. Minyak samin, enggak tahu minyak samin? Tahu sih? Hah? Innalillah. Kenapa enggak tahu? Masak bisa kan? Masak ikan bisa kan? Wa izalatuhu, dan menghilangkan, tidak boleh juga menghilangkan rambut, memotong rambut. Aisyah ya ini memotong rambut.
walau wahidatan, walaupun satu, bisa. Walau wahidatan, walaupun satu. Terus min ra'sihi, dari kepalanya orang, au lihiyatihi, atau jenggotnya orang, au badanihi, atau badannya orang. Ada rambutnya di sini dicabut, tidak boleh. Atau jenggotnya dicabut karena putih, tidak boleh. Nah, dibersihin kayak ini apalagi tidak boleh. Itu kalau sudah melakukan ihram. Nanti setelah melakukan ihram, banyak cewek di situ, nanti kelihatan tua, kumisnya dibuang, kan sudah putih-putih. Itu haram, paham itu. Nanti setelah selesai melakukan sa'i, baru tahallul itu artinya tahallul itu mengambil halal dari tahallala. Halala yuhallilu, dari tahallala yuhallilu, tahallulan. Tafa'ulan. Tuh, boleh. Artinya tahallul itu bukan tahallul potong rambut, itu artinya tahallul itu sudah melakukan sesuatu yang tadi haram menjadi halal, ditandai dengan potong rambut. Tapi orang mengatakan dia tahallul itu ya potong rambut. Itulah yang maksud tahallul dari tahallal, dari halal, tahallala. Tapi yang mungkin apa dan dosa juga. Sama dengan istilah kayak itu kan, panjat pinang. Padahal bukan panjat pohonnya yang dipanjat itu kan. Ada lomba panjat pinang, berapa pinang segini dipanjat? Ya kan? Pohon pinang, sah. Ada sekarang lagi itu kalau bulan puasa, takjil itu artinya segera. Padahal itu bukan segera, kata orang-orang itu. Takjil itu makanan pemula. Ini takjil lah. Beli ke susu, beli segera. Yang tak di sini. Iya kan? Dia sah saja. Boleh saja. Maka dari itu harus belajar ilmu balaghah. Jadi biar tidak selalu menyalahkan orang. Saya kadang-kadang kalau orang alim bingung. Saya beberapa hari yang lewat itu berhenti salah satu masjid, sholat maghrib, bacanya bagus. Saya kan punya wudhu, langsung masuk masjid, bacanya masih keluar dari mobil itu bagus bacanya. Terus sampai sana itu sama kawan saya dari travel kantor. Sami Allahu liman hamidah. Jauh ya. Akhirnya saya itu hampir masuk ke shop. Saya ke kamar mandi, buang air kecil, memperlambat, selesai, baru saya masuk sholat. Terus yang kawan itu dia berjemaah dia. Saya sudah kerja juga, nak makmum ke kawan itu ngerti ya sebenarnya. Saya yakin bisa. Tapi dia berjemaah kepada yang salah tadi. Baik kacau juga. Akhirnya saya sudah mumpalik akhirnya. Kata kawan, Ustaz enggak berjemaah tadi. Kelihatan kan? Ketahuan, mundur ke belum ketahuan. Iya, sampai suaranya tidak sah. Menurut saya, wala yasihu qari'un yakhazi'u wala yasihu iktida'u qari'in ala ummihi. Jadi ini kan dirasakan seorang orang yang qari', orang yang amin, berjemaah ngikut kepada orang yang bodoh ala ummihi, atas orang yang bodoh. Paham? Dirasakan. Umpama kalian lebih ini kan ketemu
Ya karena butuh ya karena stain lain tadi orang tuh menurut orang yang menurut orang yang angin bukan batal lagi umur atau orang yang angin apa ya karena butuh yang sering saya sampaikan itu maknanya apa? Apa? Sinarnya mata tanpa tertib ya karena butuh ya karena stain enaknya itu bacaan. Kalau kemarin ini saya tidak begitu, cuma kedengarannya bagus, lagunya bagus, dia suaranya kayaknya bagus. Tapi pas sami Allahu liman hamidah, iya gitu. Hamidah punya kacau. Terus pas doa lagi saya langsung itu lo kacau, orang-orang pintar ini kacau kayak saya. Doa diubah semua, jadi nana semua. Apa kacau baru? Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa husna ibadatika. Astagfirullahaladzim. Padahal wa husni ibadatika itu bukan ni mutakallim, bukan gitu. Kacau ini, sok-sokan orang ini. Tahu di belakang ada orang yang alim, ketahuan bodohnya. Jadi sudah dibanding dia. Mas, delon, mana delon? Nggak ada delon. Nonton bola delon. Terus kadang-kadang kalau undangan pengajian diundang, kadang-kadang saya jarang datang kalau bukan pembicara di tangga di masjid itu. Bikin dosa. Ya iya, bikin dosa. Ustaz ceramah begini begitu. Ini kacau ini orang. Nah ini kan sudah timbul salah gitu kan. Malah sultan ke orang itu. Mikir saya. Ini sok-sokan jadi baca tak beres gitu. Baca nafsirin salah Allah ini. Daripada seperti itu hindari tidak hadir. Iya. Allah ini terbuat ya. Kena tutup telinga itu. Tidak menjadi dosa itu. Ada lagi orang yang mengklaim, salah satu dosen mengklaim, ustaz yang paling berkah, paling terkenal. Sambian orang ahli bicara dengan saya. Ini tengok keterangannya di Fathul Mu'in, usulan sebuah Fathul Mu'in. Baca, saya bacakan itu. Oh, oke. Jadi orang itu ada kepleset. Saya malas nak dengarkan ceramahnya orang karena bukan nambah ilmu, bukan nambah dosa. Iya karena saya sudah kalau orang bodoh salah doa untuk sendiri untuk alim itu lah, ya itulah mungkin yang dijawab oleh Allah dengan kebodohan dia itulah yang akan diterima oleh Allah. Tapi kalau mau beli itu kan beda, ya. Kalau mau beli itu beda. Dia mau beli itu sudah merasa pintar ngajarin orang. Sedangkan itu salah. Itu yang bahaya. Jadi nanti kalian Al-Quran umpama wa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Tak dulu paling bagusnya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Cuma bisa A, I, U, B, itu langsung diajarkan, orang baca salah semua, kacau. Menurunkan sesuatu yang salah. Mestinya orang itu belajar tempat lain dengan benar, gara-gara diajarin itu jadi salah. Ini yang terjadi mungkin kalian di kampung. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
Pernah dengar tidak? Nah, itu turun temu, kesalahan turun temurun. Astagfirullahaladzim. Saya mudah-mudahan Allah ampuni. Wala tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan siksa, jangan ambil, jangan siksa kalau salah atau keliru. Memang manusia makhluk kotor nisyan. Tapi kalau tidak bisa, sudah merasa tidak bisa, ya nggak usah tampil. Seseorang nanti ketahuan salahnya. Paham? Nggak bawa situ. Wah, habis bawa pak, lewat. Terus bikin lagi. Wazalatuhu walawitan min rasi auliyati atau jenggotnya orang atau badannya orang. Nah, dia ini saja kalau butuh siapa orang ila halqi sya'rin pada memotong rambut bikas roti komalin dengan banyaknya kutu. Karena banyaknya kutu sehingga terganggu, nggak apa-apa dipotong. Au jarahatin atau luka, kukunya luka, ini yang membahayakan maksudnya. Paham? Jadi tanda kukunya ini sobek umpamakan, oh ini harus dipotong. Kalau tidak dipotong bahaya, maka tidak jadi masalah. Itu yang dimaksud. Paham itu? Fala haromata, maka tidak ada keharaman kumujud. Walaihi dan iku atas orang. Nah, tadi yang motong rambut namanya kutunya, dan yang luka tadi atau kepalanya luka. Oh ini kepalanya luka, jauh ada luka di sini. Ini harus untuk diobati umpamakan, tidak mungkin ini tidak dipotong. Maka tidak jadi masalah karena luka tadi umpama. Tetapi walaidil fit, ya walaid dan itu atas orang al-fit yaitu dari penembusan. Walau nabatah, maka apabila tumbuh syakrun rambut di ainihi di matanya orang, awwaqtaha atau menghalangi, menutupi syakrun pada ainun, alisnya terlalu panjang sehingga menutupi pada penglihatan. Fazalah, maka menghilangkan siapa orang atau mencukur siapa orang dari kepada yang disebut fala hurmata, maka tidak ada fala haromata, bukan hurmat kalau hormat. Fala haromata, maka tidak ada keharaman kumudut, wala fidyata, dan tidak ada fidyah kumudut. Jadi ini tadi tidak boleh menghilangkan bulu, tidak boleh menghilangkan rambut, baik yang ada di kepala, berjenggot, dan di badan atau dimanapun, itu tidak boleh hatta rambut yang ada di dalam, kecuali nggak sengaja mandi umpama, enggak mandi berpakaian ihram. Kalau patah sendiri, ya tidak salah itu, paham itu. Nanti garuk-garuk kayak itu, rambut saya lepas kayak itu. Ini lah berambut semua ya. Berambut semua. Insya Allah yang dia ini sudah berambut semua. Kalau nengok dari kumisnya ini. Terus boleh naam iya ini tajilah kisahrin. Nah, ini tidak jadi masalah. Kalau kepalanya itu rambutnya banyak kutunya, boleh dipotong, atau di kepala itu ada luka sehingga itu harus dipotong rambutnya, tidak jadi masalah. Tetapi walail fidyah, harus membayar fidyah. Kalau di mata, nah di mata ada rambutnya, ya alis berarti dia apa ini? Bulu mata gimana ya? Dalam berarti, jadi dalam lah, mengganggu mata. Atau menutupi alisnya terlalu tebal, kalau enggak dipotong tidak bisa
melihat, nah itu tidak apa-apa dipotong, juga tidak haram dan juga tidak bayar fidyah. Paham itu? Al-Fatihah. Masalah